Siap Bapak Ibu semuanya? Ya. Siap? Ya. Oke, kalau siap dimohon kesampingkan dulu segala sesuatu hal yang bisa mengganggu fokus Bapak Ibu semuanya. Fokusnya ke depan dulu. Hai. Oke, tidak berlama-lama beri aplaus luar biasa buat guru kita Bapak Dr. Haji Dadan Kusmayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di luar cuaca sangat dingin, tapi di dalam masih semangat menggebu ya. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya atas satu kepastian ya, atas satu kepastian ilmu Allah yang tiada tandingannya, kita semua bisa hadir pada hari ini di pertemuan kita di minggu yang keempat ya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baterainya juga nanti rada awan. Aucok. Ini baterai. Baterainya saya juga nanti. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, ruh pembangkit budaya buat kita sekalian yang telah merubah sebuah cara pandang ya yang kita lakukan dari sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa. Dialah Ang Edi Suwandi, tepuk tangan buat beliau. Karena tentunya rekan-rekan sekalian, tanpa adanya guru apalah artinya kita ya. Tugas kita itu adalah belajar ya, belajar dan belajar. Bahkan banyak keterangan yang mengatakan utlubul ilma ya, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina ya. Terus juga ada yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian juga disebutkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak kita dalam buayan ya, dalam buayan ibu, dalam gendongan ibu sampai ke liang lahat. Itu menandakan pentingnya dari sebuah ilmu ya. Langcap gorowok kayaknya teu aya eta anda ya. Demikian nilai sebuah ilmu berarti ya, nilai sebuah ilmu yang dimulai dari sebuah proses pembelajaran. Artinya dimanapun kita, kapanpun kita, belajar itu adalah hal yang wajib ya. Ciri dari belajar itu rekan-rekan sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa ciri dari belajar itu adalah memiliki yang namanya guru ya. Ciri dari belajar. Jadi lain diajar lamun eueuh guruan ya. Eta ciri natemi. Jadi ayeuna orang dititah diajar, kabayang lamun eueuh guruna berarti lain diajar, tapi ulin ya. Nah itu ya rekan-rekan sekalian, makanya kita patut berbangga hati di komunitas Gusmus ini kita diarahkan ya, diarahkan untuk bisa mengikuti setiap kata petunjuk dari ilmu yang disampaikan oleh guru. Nah itulah nilai yang tidak tertandingi yang saya sangat rasakan di komunitas Gusmus ini. Nah kebayang nya, lamun teu aya anu nguatkeun nya, lamun teu aya nu nuduhkeun ya. Teras teu aya nu nguatkeun teuing kumaha nya. Banyak yang nuduhkeun mah nya, nuduhkeun jalan banyak gitu kan. Jalan teh kudu ka dieu, jalan teh kudu ka dieu, ka dieu. Tapi begitu kita tersesat gak ada yang menguatkan. Sehingga jarang yang sampai ke tujuan. Tapi begitu ada yang menunjukkan, ada yang mengarahkan, dan ada yang menguatkan, maka apapun tujuan kita itu pasti akan sampai. Nah itu hakikat di pertemuan, di 12 kali pertemuan ini. Oke, kita ulangi lagi rekan-rekan sekalian ya. Dan saya minta, apakah semuanya sudah mencantumkan impiannya di buku ya? Ya. Karena berbicara pembelajaran itu berbicara terkait dengan knowledge ya, pengetahuan ya. Setelah 12 kali pertemuan ini kita semua akan sama-sama memiliki cara pandang terhadap impian menjadi sebuah kenyataan. Itu kan knowledge ya, pengetahuan.
Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan, ya. Keterampilan itu berbicara tentang skill. Bagaimana kita mengikuti tahap demi tahap dalam meraih impian. Salah satunya yaitu dengan mulai menuliskan dan mencantumkan, ya. Itu terkait dengan skill, ya. Kemudian yang ketiga itu akan terkait dengan sikap afektif. Afektif itu adalah sebuah sikap, ya, sebuah keadaan perilaku baik fisik atau psikologis yang melaksanakan dari apa yang telah disampaikan oleh ilmu, oleh guru, ya. Jadi ada 3 ya rekan-rekan sekalian, tidak cukup dengan knowledge saja. Cek ucok teh ada geus nyaho cenah. Mimitina niat teh hiji nyatakeun, 2 imajinasikeun, 3 antusias, 4 terapkeun nyaho cenah. Tapi tidak didukung oleh yang namanya psikomotor, ya, keterampilan. Biasana nu karos ku abdi sok teu narep awai eta teh nya. Jadi apal we nu kitu mah bisa ditalar. Tapi begitu tidak dituangkan dalam bentuk skill, dalam bentuk keterampilan menuangkannya, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika halna cai dina daun tales, ya. Walaupun kita sudah terbayang impian urang teh hayang itu, hayang ieu, hayang itu, hayang ieu, pelaksanaan yang terjadi hesenya hayang nerapkeun eta teh nya. Padahal jika nu babari nya, seperti halnya hayang mudah untuk menerapkan apa yang dalam pikiran kita ke dalam sebuah buku jika nu babari, tapi geuningan teu dilatih mah nya hese eta teh nya. Tadi ngobrol sareng Bu Lulusi, da acan keneh cenah can katempelkeun sadayana cenah. Pan dina dinten Senin teh aya ieu, aya ieu, aya ieu, aya ieu. Ngobrol jeung aawai nya cenah kitu keneh wae cenahnya. Berarti seperti halnya mudah cek otaknya. Mudah itu cek otak, tapi begitu dilakukan geningan tidak semudah apa yang dibayangkan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian di pertemuan ini gitu kan, di pertemuan ini tadi kata pembawa acara kita harus fokus ya. Berarti menajamkan pikiran kita, menajamkan hati kita supaya menjadi sebuah yang namanya gerak ya, supaya menjadi sesuatu yang bisa menjadikan gerak yang membawa kita kepada kebahagiaan. Oke, kita ulangi ya, tapi saya pastikan dulu nih semua sudah mencantumkannya. Sudah ya? Ada yang belum? Kalau yang belum segera setelah ininya nya. Rek naon deui di akhir-akhir geun deui bisi ku narakawel ya, pawailul musallin nu salat wae keuna ku narakawel kumaha nu sok ngahir-ngahirkeun ya. Ya, seperti halnya mudah, tapi begitu kita lakukan itu akan menjadikan sebuah keajaiban dalam diri kita sekalian. Ya. Kita akan kembali teriakan kembali ya, karena ini harus menjadi jargon. Ya, ini harus menjadi jargon, ini harus menjadi afirmasi, gitu kan? Jadi begitu disebutkan impian, ya, begitu disebutkan sebuah keterangan mengatakan begitu disebut nama Tuhanmu maka bergetarlah dia. Itu ciri-ciri orang yang iman, ciri-ciri orang yang yakin. Kita akan belajar untuk mencapai itu rekan-rekan sekalian dengan membayangkan impian kita ya, dengan membayangkan impian kita dan menyatakan dalam diri kita bahwa impian itu harus jadi ya, mutlak absolut harus terjadi gitu kan. Sehingga apabila dikumandangkan impian itu, sehingga apabila kita membaca impian itu, melihat impian itu, maka hati kita akan bergetar ya. Karena dari getaran itu rekan-rekan sekalian akan ada vibrasi ya, nah yang nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Akan ada getaran jiwa yang itu sifatnya itu akan menarik terhadap apa yang kita inginkan. Ya. Jadi apakah ada JM di hatimu, kita bayangkan gitu kan bahwa impian itu sudah tergenggam oleh kita ya. Maka kita pastikan dengan tegas ya bahwa impian kita itu adalah ada ya. Itu menyatakan sebuah kebulatan tekad. Ya. Kemudian yang kedua begitu dikatakan di mana ya, berarti berbicara kebulatan tekad itu adalah berbicara sebuah gerak ya. Yang dimulai gerak itu akan selalu itu akan konstan apabila dikuatkan oleh hati menjadi sebuah tekad hingga berwujud menjadi gerak jantung yang kuat ya. Jadi di tepuk dadanya ya, tepuk dadanya liperna kudu keuna nya. Jadi tong kieu nya, liperna ge kudu kagetarkeun, jantungna ge kudu kagetarkeun gitu. Jadi itu lain asal nyabak ya. Kemudian bagaimana dengan impianmu ya? Kita jawab semuanya itu adalah pasti jadi ya.
Apa yang harus dilakukan? Yaitu patuh, koordinasi, komitmen. Oke. Kita cek ya rekan-rekan sekalian. Apakah ada impian di hatimu? Ada. Di mana? Di sini. Bagaimana dengan impianmu? Jadi. Apa yang harus kita lakukan? Patuh, koordinasi, komitmen. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita sekalian. Jadi ya ternyata rekan-rekan sekalian, begitu kita meneriakan ya, jadi ada tahapan yang disebut dengan bagaimana kita memungsikan vibrasi otak ya. Bagaimana kita memungsikan gelombang otak kita, karena ternyata perasaan dan otak kita, hati dan otak kita itu akan yang membangkitkan yang namanya emosi ya. Hati dan pikiran kita itu akan membangkitkan yang namanya emosi. Hati dan pikiran kita itu akan menentukan apa nasib kita. Ya, makanya kita akan mulai gitu kan tahap-tahapan mencapai impian itu. Karena berbicara impian itu adalah proses, berarti bukan berbicara simsalabim. Tapi ada satu rangkaian yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama nih, berarti kita harus yang pertama itu adalah menuliskan. Ya. Oke, menuliskan. Ya. Kenapa harus menuliskan? Karena untuk menyatukan otak kiri dengan otak kanan yang paling mudah itu adalah dengan menulis. Ya. Pada saat menulis, saya menulis seperti ini, otak kanan saya akan mengarahkan saya untuk bisa memahami tulisan. Tapi otak kiri saya akan menugaskan pada tangan ini untuk supaya tulisan ini bisa terbaca. Ya. Supaya tulisan ini terbaca dan ada nilai seni. Ada nilai estetik, itulah tugas otak kiri. Tapi otak kanan memastikan bahwa tulisan ini akan terbaca. Berarti langkah pertama ya, itu adalah menuliskan. Ya. Jadi selamat rekan-rekan sekalian yang telah menuliskan impiannya. Ya. Karena untuk menyatukan otak kiri dengan otak kanan sungguh butuh pengorbanannya. Butuh pengorbanan, ya. Kapan ini akan bereaksi? Ya, tulisan ini akan bereaksi apabila kita lanjutkan pada tahap yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tahap kedua itu adalah berbicara imajinasi, membayangkan. Ya, berbicara imajinasi itu membayangkan apa yang dituliskan itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Ya. Otak manusia, ternyata rekan-rekan sekalian ini, otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan hayalan, mana disebut dengan kenyataan. Ya. Sehingga apa yang kita masukkan ke dalam otak kita ini, Ucok, itu dianggapnya. Ya. Contoh lamun tengah peuting, urang teh asupkeun informasi ka dieu teh aya jurig. Ya. Pasti sing sariak wae mah aya, nya. Pasti bulu kuduk kita itu akan meningkat gitu. Begitu kita masukkan informasi bahwa didinya aya jurig tengah peuting. Ya. Atau di ruangan aang belah pojok eta aya pocong. Dan tiap kali rek asup ke ruangan aang eta pasti aya ngagebeg heula. Ya. Karena apa? Otak kita itu tidak bisa membedakan mana hayalan, mana yang disebut kebenaran. Ya. Sehingga apa yang dimasukkan informasi ke otak ini, otak secara langsung akan merespon, ya, akan merespon dari informasi itu untuk disalurkan kepada seluruh tubuh untuk menyikapi keadaan tersebut. Ya. Sama halnya dengan impian rekan-rekan sekalian. Begitu saya menuliskan saya harus berangkat umroh tahun 2024 dengan istri saya dan 3 anak saya gitu kan. Otak itu sudah merespon ya. Kemudian dibayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Itu pasti akan ada beda ya. Mimiti nuliskan perasaan kita akan beda ya. Begitu kita ada gambar, kemudian kita imajinasikan, alam pikiran kita juga akan beda ya. Jadi setelah dituliskan itu, kenapa harus ada gambarnya? Sok dilihat ya. Makanya harus ada pernyataan di tulisannya itu Mi-nya. Misalkan Umi rek umroh, ada pernyataan tegas dari Umi gitu kan. Misalkan sabisa-bisa kudu jadi, misalkan seperti itu gitu kan. Dibaca, dibayangkan, dibaca ya. Itu akan meningkatkan yang namanya imajinasi ya. Itu akan meningkatkan imajinasi. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah afirmasi ya.
Afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bentuk pengakuan diri, ya. Afirmasi itu bentuk pengakuan diri. Bahwa begitu kita bayangkan akan berangkat umroh tahun 2024 beserta anak dan istri, gitu kan. Kemudian kita nyatakan dalam diri kita, gitu kan, bahwa saya akan berangkat, ya. Seperti halnya dengan tadi, ya, apakah ada impian di hatimu, gitu kan, kita jawab ada, itu adalah bentuk dari afirmasi. Nah, itu, ya, ini langkah-langkah sederhana bagaimana cara kita bisa mengembangkan kemampuan potensi dari otak kita, ya. Kalau saja ini kita bisa lakukan nih, ya, kalau saja ini bisa dilakukan, maka apapun yang kita impikan ini akan mendekatkan kita, ya. Jadi ieu teh ceuk Buya, ieu ilmu initna teu bari initna teu bari lumampah, lempangna teu bari lempang, ya. Hanya dengan mengurus otak kita saja, ya. Hanya dengan mengurus otak kita saja, maka apa yang masukkan ke informasi ke otak itu akan mendekati kita, ya. Percaya atau tidak, lakukan saja, ya. Karena saya sudah mencobanya, ya. Jadi ini bukan tidak berkaitan dengan seberapa bisa kita aplikasi. Ini tidak berkaitan dengan seberapa pandai kita berbicara closing produk, tidak. Tapi ini akan berbicara bagaimana kita sebuah keyakinan yang menjadikan sebuah emosi, ya. Nah ini ya rekan-rekan sekalian, ieu anu istilah nama poinna, ya, poin dari tulisan itu. Jadi kita menuliskan, mengimajinasikan, kemudian melakukan afirmasi. Karena tadi ada gelombang otak dalam diri kita, ya. Jadi kalau ini manusia, ya, kumaan jelema teh itulahnya, ya, celian pokoknya namanya. Di sini ada otak rekan-rekan sekalian, ya. Otak kiri, otak kanan, kemudian di tengah-tengahnya itu ada pusat emosi namanya amigdala. Ya. Begitu dihijikan otak kiri dan otak kanan, mulai di sini akan mengeluarkan gelombang, ya. Akan mengeluarkan gelombang otak, ya. Kemudian begitu diimajinasikan, gelombang ini juga akan lebih kuat. Begitu diafirmasikan, gelombang ini juga akan lebih kuat, ya. Makanya dalam sebuah penelitian rekan-rekan sekalian, ada kurva gelombang otak, ya. Ada kurva gelombang otak. Di mana begitu tadi antara pikiran dan perasaan itu menjadikan sebuah emosi kita itu akan dipancarkan ulang, ya. Akan dipancarkan ulang ke seluruh tubuh sehingga orang lain bisa melihat emosi kita. Jadi emosi terendah itu adalah apatis. Ya. Sakitu we, saya aya we, gitu kan, apatis, eueuh kahayang, eueuh kadaek. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah sedih. Ya. Kemudian diikuti oleh takut. Kemudian diikuti lagi sampai pada posisi terakhir itu adalah enlightenment namanya itu, atau disebut dengan pencerahan. Oke. Kita akan belajar pengalaman, ya. Begitu kita melihat orang nuku uleun, ya, nu eueuh kahayang. Nu eueuh kahayang, aopik ketemu jaringan nu eueuh kahayang. Apa yang dirasakan oleh aopik? Kesel, sebel, rujit gitunya. Rek datangna oge, aduh si eta tong kahayang tong datang lah. Ya, itu sebetulnya diakibatkan bukan oleh aopik sebetulnya. Itu diakibatkan oleh pancaran yang dialami oleh dirinya sendiri, ya. Begitu yang sedih nih, kadang-kadang aing cenah aing keur ripu mah eueuh nu deukeut-deukeut acan. Ya. Padahal mah kenapa orang lain tidak mau mendekati ke kita? Sesungguhnya itu dihasilkan dari gelombangnya sendiri, ya. Dengan orang begitu aya nu keur sedih aopiknya, begitu datang rek diomongkeun ieu sok sieun salah. Rek diomongan ieu sieun nyentuh ningannya. Sehingga lebih baik orang itu lebih cenderung menghindar dari orang yang dalam kondisi sedih, ya. Jadi itu semua bukan dari orang lain ternyata, ya. Orang mau datang ke kita, orang mau tersenyum ke kita sesungguhnya bukan dari orang lain, tapi dari hasil gelombang otak orang, ya. Beda halnya kalau orang yang sudah sampai pada enlightenment. Contohnya Buya, contohnya Aang. Dan begitu Aang datang teh urang teh hayang ngagabrug, ya.
Ku inget na wungkul oge jadi bunga, coba sok. Karena itu yang menjadikannya itu adalah pancaran gelombang otak, gelombang emosi yang dikeluarkan oleh Aang dan oleh Buya. Ya. Rek datang ke mana Aang mah dikerubuti, hayang kabeh dipoto. Tapi kanu apatis mah mung nu dipoto sok dik. Toh. Ya, kanu keur sedih mah mung selfie. Ya. Nah, itu semua rekan-rekan sekalian bukan akibat orang lain teh benci ke kita, bukan. Ya. Bukan akibat orang lain teh ngewa ka urang, itu semua akibat pancaran gelombang energi yang dikeluarkan oleh kita. Ya. Makanya begitu impian ini, ya, begitu impian yang telah rekan-rekan tuliskan, kemudian imajinasikan, kemudian afirmasikan, sama halnya kita akan sampai pada posisi pencerahan. Ya. Orang ataupun apapun di semesta jagat raya ini akan mendukung, ya, akan mendukung dari apa yang kita tegaskan ini. Makanya begitu pentingnya menuliskan, mengimajinasikan, melakukan afirmasi, ya. Karena rekan-rekan sekalian, teknik itu hanya 4%, Kade, teknik itu hanya 4%. Aucok pinter ngomong, Aucok level algoritma kataral, terus dicabak langsung nyetrum. Eta mah 4%, ya. 96%-nya itu adalah kekuatan nilai keyakinan, ya. Kekuatan nilai keyakinan itu harus kita tentukan. Nah itu ya rekan-rekan sekalian, sehingga di sini syaratnya di dia nu penting daek boga KTA, ya. Tidak melihat itu level, tidak itu melihat jaringan. Karena belum tentu kalau dia tidak ada keinginan, ya. Kalau tidak ada keinginan level master sugan aya level di atas master, nah anger we kalau dianya apatis tidak akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang baik. Ya. Makanya kita rekan-rekan sekalian, kita sudah memasuki 3 minggu pertama di momentum 12 kali pertemuan ini semata-mata, ya, semata-mata kita sadar bahwa kita itu harus mempunyai impian. Ya. Kita sadar bahwa setiap kita itu harus memiliki impian, harus memiliki harapan, ya. Karena Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 23 rekan-rekan mengatakan, demi Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, sungguhnya aku akan menjadikan apa yang kamu ucapkan, ya. Sebuah pernyataan lagi rekan-rekan sekalian bahwa begitu pentingnya ucapan, ya. Begitu pentingnya ucapan kita, sehingga apabila yang terucap, balik lagi nih, apabila yang terucap dari mulut kita itu adalah hal-hal yang negatif, maka Allah akan pastikan juga hal negatif yang akan terjadi pada orang tersebut, ya. Tapi begitu tadi impian ini pasti jadi, ya. Impian ieu pasti jadi, impian ieu pasti jadi, aing pasti jadi impian ieu, maka Allah akan memastikan bahwa impian itu akan jadi. Ya. Tah eta disebut teori fisika kuantum, bisi aya nu naroskeun, ya. Bisi fisika kuantum atau Quranic the law of attraction, ya. Bisi ilmu itu meunang ngarang pantu Pak Ucu geus kerung. Mana cenah referensina cenah? Tah tidinya Pak Ucu. Kalem Pak Ucu, kalem. Oke. Rekan-rekan sekalian, berbicara impian itu layaknya kita seorang ibu, seorang pasangan suami istri mengidam-idamkan yang namanya anak, ya. Ibaratna orang boga impian teh gitu kan, orang teh keur ngandung kahayang, ya. Jadi ayeuna teh berarti umi teh nya keur ngiluan program hamil, program ngandung kahayang supaya lahirna jadi bukti. Ya, lahirna jadi bukti. Teh Tita teh keur naon ayeuna teh? Keur ngandung naon? Ngandung kahayang. Jadi begitu ini sudah dilakukan nih. Langkah awal aja, satu aja. Naros ka Teh Tita gaduh impian. Gaduh. Hoyong naon? Umroh mobil. Hayang umroh hoyong mobil. Berarti lamun dites pek Teh Tita teh hasilna positif hamil. Positif hamil, Ucok. Pak Ucu hoyong naon? Hayang umroh jeung mobil, berarti Pak Ucu positif hamil. Ya, layaknya kehamilan karena sama rekan-rekan sekalian, ieu nu dikandung, ya. Nah, berbicara hamil rekan-rekan sekalian pasti lahir teu? Lahir. Oke, berarti berbicara kehamilan nih. Berbicara kehamilan awalnya itu adalah adanya tanda-tanda kehamilan. Nu kahiji, tanda-tanda kehamilan.
Tanda-tanda kehamilnya itu nu paling gampang ayeuna begitu dites urin ya. Begitu dites urin di nu gambarna di nu stripna teh strip 2. Nah, strip 2 ya, berarti eta teh positif hamil. Ayeuna misalkan nanti wae isuk-isuk kacai deui gitu kan hayang nu haseum wae, tapi pas dipariksa teh negatif, berarti can positif hamil. Lil ibaratna boga hayang tuh boga, impian tuh boga, mana buktina? Eueuh. Tah berarti eta kehamilan palsu. Ya. Nama aing cenah hayang naon bajun teh starlet. Mana buktina? Di tempat tulisan-tulisan acan, berarti eta hamil palsu. Ya. Lahir moal mun hamil palsu. Oh, tapi lamun geus positif hamil pasti lahir moal. Pasti. Ya, pasti. Yang membedakannya itu di dalam proses kelahiran nanti. Nah, kelahirannya itu bisa 1 abortus. Lahir keneh eta ge ngancan waktuna ya. Sebelum 3 bulan trimester pertama janin sudah dikeluar secara paksa, itu namanya abortus. Ya. Yang kedua, prematur. Ya. Can oge 8 bulan, 7 bulan geus lahir. Eta prematur. Ya. Ada juga yang lahirnya itu adalah diinduksi. Ya. Diinduksi geus 8 bulan can lahir keneh. Eueuh mules. Kudu diinduksi nya, kudu di sesar, kudu di noni, kudu dipakum dan lain sebagainya karena lewat bulan. Nah, ada lagi yaitu kelahiran yang disebut dengan lahir normal. Ya, aya deui disebut dengan kelahiran normal. Nah, ini adalah semua kelahiran rekan-rekan sekalian. Ya. Kembali lagi pada impian kita, begitu kita udah positif hamil, positif kita mempunyai impian, apakah kita dilahirkan nanti bakal abortus? Karek 3 poe nulis impian, moal mungkin, moal jadi. Rek naon koordinasi oge da teu jadi wae, tah eta nu abortus. Ya. Kaguguran berarti eta teh. Kemudian jalan deui gitu kan. Udah berapa lama geus karasa aya denyut jantung bayi, misalkeunana teh geus aya karasa denyut jantung bayi. Tapi can asak geus kaluar, sebut prematur nya. Can oge misalkeunana teh tabunganna teh mumpuni aucoknya. Can oge resikona teh katutupan, geus nyokot mobil. Geus nyokot kalising misalkeun, tah eta teh prematur. Can waktuna geus dipaksakeun, alhasil 2 poe deui mobil dibalikeun. Nah, eta nu prematur ya. Da ari anu normal mah gitu kan, anu normal mah gitu kan, impiannya itu menjadi nilai kebahagiaan ya. Walaupun sakumaha nyeri gitu nya, sakumaha hesena ngaluarkeun AJT nya, Umi pas keluar mah gitu kan sakitu darah lamokot anger, Umi pasti seuri. Bunga gitu nya. Nah, tiap poe gitu kan dirorok itu ya udah dibawana ku kabunga. Tapi pada saat ada gangguan dalam proses persalianannya, ada yang disebut ibu-ibu itu postpartum blues. Jadi ongkoh bunga tapi sedih. Ya. Ongkoh boga mobil tapi sedih. Ongkoh boga motor tapi sedih gitunya. Dalantaran mikiran kumaha cenah bulan hareup. Akhirnya kumaha cenah mayar pajakna, kumaha bensinna. Berarti eta kehamilanana teh kelahirannya itu adalah prematur. Ya, prematur eta teh ngaran prematur mah kudu di inkubator. Ya. Ada juga nih kehamilan yang postmatur. Postmatur itu leuwih tina waktuna gitunya. Leuwih tina waktuna teh padahal gitunya tabunganana geus loba. Ya. Tabunganana geus gede, rumah tanggana geus kacukupan, tapi eta rek meuli mobil teh teu bisa wae. Hese wae sehingga kudu diinduksi eta mah mi. Ya. Kudu digorowokeun heula ku angsia teh teu yakin keneh wae mobil aya naon aya beuli atuh tah eta diinduksi. Ya. Diinduksi eta teh. Geus mampu umrohnya, geus mampu duit geus aya, mobil geus boga gitu nya. Dititah umroh acan keneh wae. Berarti kan geus majan nya. Geus nepikeun kana waktuna manehna teh kudu umroh. Tapi karena tadi ya
kehamilan posmatur liwat tina bulan nya. Karena satu dan lain hal, sieun teh, sieun ku kapal, sieun ku karma gitu nya. Sehingga tidak berani mengambil sikap. Akhirnya dokter spesialis nyatakeun SC cenah eta mah. Nah, eta mah guru geus turun tangan langsung eta mah. Ngeus ku aing pokona sia mah init teh. Nah, eta SC kitu nya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, layaknya orang dalam kehamilan. Jadi 3 bulan pertama, ya, 3 bulan pertama, contohnya 3 bulan pertama itu, ya, begitu 4 kali 40 hari, ya. 4 kali 40 kali yang awalnya dari pertemuan setetes air hina dengan yang namanya opum dalam rahim ibu gitu kan, maka pada 3 bulan ya 4 kali 40 hari itu dimasukkanlah yang namanya ruh, ya, dimasukkan yang namanya ruh kepada janin, sehingga mulai terasa janin itu berdetak, bergetar, ya. Ngagetar cina apa tuangan teh ngagetar nya. Aya nu ngageteran. Mantakna di dieu sok di sholawatan nya. Di dieu sok disalametkeun karena ruhnya sudah dimasukkan. Nah, begitu juga kita dengan rekan-rekan nih ya. Rekan begitu tadi kita kan sudah 3 kali pertemuan. Kita dibangkitkan oleh Aang, oleh Buya impian pikeun kada kudu nulis. Berarti begitu sekarang nulis berarti kita itu ruh impian itu sudah dimasukkan pada diri kita masing-masing kan. Geus karasa ngageterna teh aucoknya, geus karasa hayangna teh anjir eta geus katempo we hayo nya. Nempoan dina YouTube teh lain FYP nu teu paragu eta we nu diimpikeun ku urang gitu. Berarti eta geus aya getaran-getaran cinta eta. Ya. Begitu batur aya nu hayang umroh nempo anu umroh nempo nu hajian teh ini hayang gitu nya. Aya nu hajian nu pikeun ka datang ka dinya saking kunaon saking ku hayang berarti eta geus aya getaran-getaran cinta eta. Ya. Makanya untuk menjaga proses kehamilan supaya bisa sampai pada kelahiran normal rekan-rekan sekalian ada 2 syaratnya. Lantaran abdi istrina bidan jadi rada apal ang oge istrina bidan jadi pasti apaleun. Ya. Syarat hamil sehat nya. Syarat kehamilan sehat. Ya, syarat kehamilan sehat. Syarat urang oge ayeuna nganung impian ieu teh supaya sehat. Supaya tekerung impianana. 1, ibu hamil itu harus dicukupi nutrisinya. Ya. Mantak si embunya sakumaha utah-utahan, sakumaha ieu ku aang dipaksakeun nepikeun ka diinfus. Dibebenyokeun hayang naon atuh yayang teh gitu kan. Karena apa? Mempertahankan nutrisi ya. Karena begitu 3 bulan pertama itu nutrisi kurang, pasti dipastikan itu akan terjadi yang namanya abortus. Ya. Kalau nutrisinya kurang ya, mantakna diwawal-wal belaan diinfus, belaan bawa ke dokter, belaan vitamin pang mahala demi apa? Demi menjaga nutrisi. Ya. Yang kedua, ya. Nutrisi itu adalah untuk suplemen buat ibunya dan buat janin supaya ibuna sehat, janinna kuatnya. Anu kedua, supaya kehamilannya itu normal, maka ibu hamil harus dihindari terhadap faktor-faktor pencetus kontraksi. Ya, mau apa lu cok mau kontraksi naon? Ya. Kontraktor apa? Jadi kontraksi itu adalah keadaan rahim meret, ya, kontraksi, ya, disebut kontraksi uterus. Jadi begitu, karena itu kalau belum pada waktunya ternyata kontraksi, ya, maka eta bakal nekennya anu aya nu dilebetna. Makanya untuk ibu hamil trimester pertama hindari proses penekanan berlebihan di titik. Nah, karena ini bisa memicu yang namanya kontraksi pada uterus, ya. Jadi yang kedua itu harus dihindari yaitu adalah hindari kontraksi. Ya, hindari kontraksi. Nah, kenapa ibu-ibu sok kontraksi atau sok ngepleknya sampai ke dokter kudu bed rest gitu kan? Ini kontraksi itu diakibatkan karena hiji kacapean. Ya, pulang anting teuing cenanya kacapean. Nah, stres gitu kan. Nah, kontraksi itu dipicunya itu adalah oleh stres.
Jadi kumaha carana impian anak eta bakal lahir lancar, berarti jaga orang tina stres, jaga orang tina rasa kecemasan berlebih, jaga orang dari sedih yang berkepanjangan, jaga orang dari kecewa yang berkepanjangan, jaga orang dari marah yang berkepanjangan, supaya non, supaya terkontraksi rahimna. Lamun rahimna terkontraksi, iya pasti lahirna lancar. Ya, makanya yang disebut nutrisi itu bagi kita secara pasti budayanya itu adalah jaga koordinasi. Nih, nutrisi itu adalah ilmu ya rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana supaya impian ini terjaga, jaga koordinasi ya. Jaga 12 kali pertemuan itu tong batal ya. Apapun yang terjadi, jaga, karena nutrisi itu begitu penting untuk apa? Untuk janin yang kita kandung. Untuk janin, untuk jabang bayi impian yang sedang kita kandung, rekan-rekan sekalian. Jaga koordinasi kita secara pasti budaya nama. Hindari kontraksi, hindari stres. Jadikan impian itu menjadikan gerak yang membawa kebahagiaan. Ya. Lir ibarat anu pasangan suami istri yang sudah lama tidak mempunyai bayi, sekarang hamil. Ya, udah segala rupa tuh dibeli, ya. Kamari kaang kasih embu segala rupa sugan teh jangpot, padahal cenah eta yang nyebokan bayi. Ya, saking apa? Karena nilai bungahna dikedepankeun, rek datang jabang bayi. Ya, rek datang jabang bayi segala rupa diaya-ayakeun, karena apa? Bunga. Padahal si embu jeung aang teh ngan hoyong gaduh murang kali hungkul. Tapi kunaon eta naon nepikeun kamainan orok anu puputeran teh ani ngan pi, da geus aya si embu mah tuh. Ya. Eta jang baskomna jang bason geus mani aya. Padahal impianana mah ang jeung si embu teh hayang boga bayi ya. Karena apa? Nilai bahagia itu akan mendekatkan yang terhadap apa yang dia impikan. Hayang nama hamil hungkulnya, hayang nama mobil hungkul, hayang nama umroh hungkul, tapi nakunaon taneuh make kabeuli. Ya. Nah, itu rekan-rekan yang disebut dengan gerak yang membawa kita kebahagiaan. Jadi kamana-mana wae teh lantaran orang keur ngandung impian, orang keur ngandung kahayang, dipaksa sedemikian rupa ku urang teh diafirmasi jeung diimajinasikeun. Duit teu boga misalkeun, pasien hese tapi impian orang leuwih kuat. Hayo diimajinasi, da engke teh lamun urang boga mobil mah urang teh bakal kieu. Da engke teh lamun urang umroh sakeluarga bakal kieu. Sehingga apa? Muncul yang namanya bahagia. Begitu bahagia, level ame seorang naik. Tong waka kanu pencerahan atau urang mah di level ieu we tah. Asup kanu posisi menerima ya. Menerima orang kondisi ayeuna teh teu boga duit tapi boga impian, da pasti jadi daek gerak ya. Begitu naik ya, levelna naik ya, gelombang yang dikeluarkan oleh otak kita itu naik ya. Maka ini akan mendekatkan terhadap apa yang kita impikan. Pasien jadi daratang deui, jaringan anu geus lila jadi datang deui, anu nganyuk jadi mayar. Akibat apa? Akibat dari gelombang yang kita keluarkan. Jadi kunaon ayeuna pasien teu mayar, kunaon ayeuna ditolak wae, kunaon ayeuna urang teu boga duit, semata-mata tong nyalahkeun batur ya. Karena gelombang yang kita keluarkan terlalu negatif. Tapi begitu gelombang kita yang kita keluarkan itu adalah positif, maka ini akan mendekatkan rekan-rekan sekalian. Inilah adalah janji Allah, ya. Ini adalah sebuah kepastian hidup. Begitu juga rekan-rekan sekalian kalau negatif. Aing pasien teh hese wae, salaki teh ayeuna ngahesekeun wae, pamajikan ngarungsengkeun wae, da ieu ge sarua narik ka dieu. Nganu narikna teh nu negatif. Mungkin dia teh mungkin hese, akhirnya mulai turun lagi ya. Gelombang kita turun lagi, gelombang lagi, sampailah pada posisi apatis, geus we sabrehna. Cicing tungtung nama dihanapeun kolong jendela ya. Karena nilai apatisnya, pasien jadi eueuh, ku pamajikan ditinggalkeun, ku anak ditinggalkeun. Ya, makanya Buya katakan ada 3 lingkar ya. Ada 3 lingkar. Yang pertama itu ada lingkar kendali. Kemudian di luarnya itu adalah pengaruh. Kemudian di luarnya itu adalah lingkar peduli. Nah, lingkar kendali itu adalah diri kita. Ya. Malas bisa dikendalikan teu? Bisa. Malu bisa dikendalikan? Bisa. Ego bisa dikendalikan? Bisa.
Semangat bisa dikendalikan? Tah eta urusan urang mah. Supaya naon impian urang ngawujud ngajadikeun. Nah gitu pangintennya rekan-rekan sekalian. Oleh-oleh ti sayang heulang opik eta teh. Oleh-oleh ti sayang heulang. Saking pentingna materi yang keempat ini rekan-rekan sekalian, nepikeun ka buya cep pokona ayeuna teh hayang nyaho kudu ka dieu. Sugan teh deukeut pik. Sayang heulang leuwih ti jampang awai jalanna oge. Aduh. Da ieu teh masih sebal kenehnya. Saking kunaon cing? Saking ku pentingna materi ieu karena setelah dimasukkan ruh rekan-rekan sekalian, tunggu saja waktunya impian itu akan lahir. Yang penting jaga kondisi kita ya supaya tetap bisa koordinasi. Kemudian pastikan bahwa kita tidak terkena dengan stres. Jadikan impian kita ya setelah menuliskan kemudian selalu kita baca apalagi setelah sholat rekan-rekan sekalian. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat teh mi'rajna jelema nu iman. Anu yakin karena impian anak pasti daek sholat, pasti daek ngadoa. Dan nu teu yakin mah hoream kana sholat teh. Oh darek naon cenah mi cenahnya. Nah. Setelah itu berdoa bari dibacanya. Iman jadi pas ku umi dibuka teh hayang umroh ya Allah di dinya teh bari dituliskeun dia baca sok karasa getaran dalam jiwanya itu akan meningkat. Ya. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Terus kita jaga impian kita sampai nanti kita melahirkan apa yang kita impikan. Setelahnya itu walaupun nyeri nya eta teh nya ngalahirkan nyeri, da anger ibu-ibu mah hayang deui. Ya. Seperti halnya itu juga impian begitu satu sudah lahir rekan-rekan sekalian buru-buru ngimpi deui supaya ngandung deui. Geus lahir ngimpi deui supaya ngandung deui dan segitu selamanya. Maka kita akan bernilai, berharga dan bermartabat. Ya. Demikian ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala antusias yang kita buktikan nih. Kita jaga kandungan kita ya. Kita jaga impian kita supaya berwujud menjadi kenyataan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.